Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai poin-poin penting dalam pengisian DRH ataupun daftar riwayat hidup untuk usul pemberkasan nomor induk P3K. Nah, jadi sebelum mengakhiri pengisian daftar riwayat hidup, pastikan data-data dan juga berkas-berkas yang diisikan ini sudah benar. Ini adalah salah satu akun SSCSN milik pelamar yang lolos P3K, yang mana pelamar ini sudah mengisi ya teman, sudah mengisi beberapa isian, baik itu DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Nah, dalam pengisian DRH ini ada dua kategori ya teman, ada dua kategori. Yang pertama yaitu DRH perorangan dan juga DRH riwayat yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Untuk DRH perorangan ini lebih mudah teman, lebih mudah pengisiannya karena berkaitan dengan data diri masing-masing pelamar. Contohnya seperti alamat domisili, warna rambut, bentuk wajah, hobi, dan lain sebagainya. Jadi untuk pengisian DRH perorangan ini kemungkinan besar tidak akan ada permasalahan ataupun kendala-kendala. Dan perlu diingat, dalam DRH perorangan ini ada tulisan balok yang harus ditulis oleh masing-masing pelamar dengan tinta hitam. Nah, jadi ini dia teman, ditulis dengan huruf kapital atau balok tinta hitam, yaitu dengan bintang 1, tanda bintang 1. Kita lihat. Nah, jadi ini dia, di bagian nama, kabupaten, kota tempat lahir, dan juga tanda lahir. Nah, jadi teman-teman di sini tuliskan dengan huruf balok tinta hitam. Nah, jadi banyak sekali pelamar yang lupa di bagian ini. Jadi apabila setelah teman-teman mengisi semua daftar riwayat hidup, baik itu DRH perorangan dan juga DRH riwayat, selanjutnya peserta mencetak ataupun print out DRH ini, kemudian di bagian ini tulis tangan dengan tinta hitam. Jadi seperti itu. Dan di bagian bawah, yaitu di bagian tanda tangan, nah, jadi ini teman-teman di bagian sini nantinya teman-teman tinggal tuliskan misalkan Kabupaten Bondowoso, misalkan Situ Bondo dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tinggal tulis saja, kemudian materai 10.000 dan tanda tangan. Nah, setelah ditandatangani, maka selanjutnya DRH ini di-scan jadikan satu file, yaitu DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke DRH riwayat yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Nah, kita mulai dari yang pendidikan. Nah, untuk di pendidikan, riwayat pendidikan ini pelamar wajib mengisikan riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga ijazah S1 yang digunakan untuk mendaftar seleksi P3K ini. Dan perlu diperhatikan, pelamar tidak bisa menambahkan ijazah yang setingkat ataupun setara dengan ijazah S1 ataupun setingkat yang lebih tinggi. Misalkan pelamar memiliki 2 ijazah S1 misalkan. Nah, jadi ini hanya salah satu saja yang bisa dimasukkan, yaitu ijazah yang digunakan untuk melamar seleksi P3K. Dan apabila pelamar memiliki ijazah S2 misalkan, nah jadi S2-nya ini tidak bisa dimasukkan di daftar riwayat pendidikan ini. Jadi seperti itu. Nah, contohnya seperti ini teman, riwayat pendidikan yaitu sekolah dasar, SMP, SMA, dan juga SMA. Kemudian, ada beberapa pelamar yang bertanya terkait akreditasi. Apakah yang diisikan akreditasi pada saat tahun lulus ataukah akreditasi yang terbaru? Nah, jadi untuk akreditasi ini sesuai dengan tahun lulus ya teman, tahun kelulusan. Namun, apabila pelamar lulus misalkan tahun 2005, 2006, ataupun 2010. Nah, jadi ini kan masih belum ada akreditasi ya teman. Masih belum ada akreditasi dan tidak tahu apakah akreditasinya A ataukah B. Nah, apabila teman-teman mengalami permasalahan seperti itu, tidak tahu akreditasinya, maka saran admin lebih baik teman-teman isikan akreditasi yang terbaru, ataukah teman-teman bisa mengisi dengan tanda strip. Nah, jadi seperti itu saran dari admin. Karena untuk akreditasi ini kemungkinan besar tidak akan berpengaruh ya teman, apalagi akreditasi SD, SMP, dan SMA ini kemungkinan besar tidak akan berpengaruh. Ini hanya sebagai riwayat saja teman, sebagai data-data saja, sebagai data penunjang dari riwayat pendidikan ini. Dan usahakan untuk akreditasi ijazah yang digunakan untuk melamar P3K ini usahakan sesuaikan dengan tahun kelulusan. Jadi seperti itu. Karena yang dilampirkan ini adalah ijazah S1-nya teman. SMP, SMA, dan juga SD ini tidak dilampirkan, hanya membutuhkan data saja. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian kursus. Nah, untuk kursus ini tidak wajib ya teman, tidak wajib diisi. Jadi bagi pelamar yang memiliki kursus atau latihan, maka silahkan diisi. Bagi pelamar yang tidak memiliki, maka dikosongi saja ataupun langsung ke halaman berikutnya.
kita lanjut ke selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke pekerjaan, yaitu riwayat pekerjaan. Silahkan diisi riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Nah, jadi ini juga kondisional ya teman. Jadi bagi pelamar yang memiliki riwayat pekerjaan, tanda jasa atau penghargaan, dan juga prestasi, maka silahkan diisi. Bagi pelamar yang tidak memiliki tanda jasa, prestasi, dan lain sebagainya, maka dikosongi saja. Jadi ini tidak wajib. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke riwayat keluarga. Nah, di sini pelamar wajib mengisikan riwayat keluarga, yaitu suami atau istri, anak, dan juga ibu kandung, mertua, dan juga saudara kandung. Nah, contohnya seperti ini ya teman. Suami istri ditulis, anak, orang tua kandung, saudara kandung jika memiliki diisi, kemudian bapak ibu mertua juga diisi. Nah, jika sudah terisi seperti ini, maka langsung saja klik yang selanjutnya. Kemudian kita masuk ke bagian riwayat organisasi. Nah, jadi jika pelamar memiliki keterangan ataupun riwayat organisasi, maka silahkan diisi saja. Jika tidak memiliki, maka dikosongi. Kemudian kita lanjut ke keterangan lain-lain. Nah, di bagian keterangan lain-lain, ini peserta diminta untuk memasukkan nomor surat, tanggal surat, dan juga nama pejabat penandatanganan seperti SKCK, surat sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini ya teman. Ini adalah nomor surat keterangan catatan kepolisian ataupun SKCK. Nah, jadi teman-teman tinggal tuliskan saja. Kemudian tanggal surat keterangan SKCK. Nah, teman-teman juga tinggal tulis saja. Kemudian nama pejabat penandatanganan juga ditulis. Dan juga ini nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, dalam penulisan nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, apabila pelamar memiliki lebih dari satu surat kesehatan, yaitu sehat jasmani sendiri dan rohani sendiri, maka untuk nomor suratnya ini digabung ya teman, digabung dan dipisah dengan tanda garis miring. Nah, contohnya seperti ini. Ini di depan adalah nomor surat keterangan sehat jasmani. Kemudian diberi pisah garis miring dan ditulis bagian belakang yaitu surat keterangan rohani. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani apabila juga memiliki dua dokumen yaitu jasmani sendiri dan rohani sendiri, maka tuliskan tanggal di tanggal sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi tidak perlu garis miring lagi teman. Jadi tuliskan sesuai dengan tanggal surat keterangan sehat jasmani. Jadi seperti itu. Kemudian untuk nama dokter, nah untuk nama dokter ini sama teman-teman dengan nomor surat, yaitu diberi tanda garis miring, yaitu ditulis semuanya. Ini adalah dokter yang menandatangani surat keterangan sehat jasmani, kemudian diberi garis miring, dan ini adalah dokter yang menandatangani surat kesehatan rohani. Jadi seperti itu. Dan perlu diingat di sini ada ketentuan hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Contoh Dr. Susanto, diketik Susanto. Nah, jadi contohnya seperti ini, tanpa gelar dan tanpa jabatan. Kemudian kita lanjut ke nomor surat keterangan bebas narkoba. Nah, teman-teman tinggal tuliskan saja. Dan juga tanggal surat bebas narkoba juga ditulis dan nama pejabat penandatanganan juga ditulis. Kemudian di bagian keterangan lain yang dianggap perlu, ini tidak wajib diisi. Jadi seperti itu. Nah, jadi jika sudah terisi semua, maka teman-teman tinggal tuliskan saja kode yang tertera di sini, yaitu 6F30. Kita klik selanjutnya. Kemudian kita masuk ke bagian unggah dokumen. Nah, jadi ini teman-teman, ini dia poin penting dalam pengisian DRH, yaitu unggah dokumen. Karena dokumen-dokumen yang diunggah ini nantinya yang akan diperiksa oleh tim Panselnas. Jadi usahakan dokumen ini sudah sesuai dengan ketentuan dan juga aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kita lihat di sini. Sebelum mengunggah dokumen, pelamar ini diharap untuk mencetak DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Nah, jadi pelamar mencetak terlebih dahulu cetak DRH perorangan dan juga cetak DRH riwayat yang sudah diisikan tadi. Nah, jadi setelah dicetak nantinya dijadikan satu file yang nantinya akan diunggah di bagian unggah dokumen ini. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus sediakan terlebih dahulu DRH perorangan dan juga DRH riwayat ini.
Nah, untuk bagian unggah dokumen, ini pastikan dokumennya sudah terbaca dengan jelas dan ukuran ini sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini sudah ada teman ukurannya. Ini ukuran maksimal 1000 KB yaitu 1 MB. Kemudian file scan surat keterangan SKCK ini sama. Untuk file daftar riwayat hidup ini sama. Dan juga file scan bukti pengalaman kerja. Kemudian file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba ini sama. Ukuran ini sama yaitu maksimal 1000 KB ataupun 1 MB. File scan surat keterangan sehat jasmani sama 1000 KB ataupun 1 MB. Kemudian ijazah asli ini sama 1000 KB ataupun 1 MB. Juga transkrip sama 1000 KB. File scan surat lamaran juga sama 1000 KB. Dan yang berbeda ini bagian file foto. Nah, jadi untuk foto ini formatnya JPG. Untuk foto ini formatnya JPG bukan PDF. Dan maksimalnya ini 500 KB. Nah, di sini sudah dijelaskan ya teman. Untuk format berkas yang diterima adalah PDF semuanya. Dan untuk foto ini JPG atau JPEG untuk pas foto. Jadi seperti itu. Ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB. Nah, jadi jangan sampai di bawah 100 KB. Jadi teman-teman cari aman saja, pilih yang tengah-tengahnya saja. Kemudian hindari memfoto berkas dengan kamera handphone, sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Nah, jadi usahakan men-scan jangan menggunakan HP teman, tapi menggunakan scanner. Ini untuk memperoleh kualitas yang lebih baik. Kemudian, apabila dokumen sudah terunggah, maka statusnya akan berubah menjadi sudah unggah dan di sini akan tampil tombol lihat yaitu berwarna hijau. Nah, pelamar bisa mengecek apakah berkasnya sudah benar, apakah tampilannya sudah jelas, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu teman, cek satu persatu sebelum mengklik akhiri proses pengisian DRH. Karena apabila pelamar sudah mengklik akhiri proses pengisian DRH ini, maka pelamar sudah tidak bisa merubah lagi data-data yang sudah diisikan. Jadi mohon diperhatikan sebelum mengklik akhiri proses pengisian DRH. Dan untuk DRH perorangan ini nantinya akan diunggah di sini ya teman. DRH riwayat dan juga DRH perorangan itu digabung, nantinya akan diunggah di bagian ini. Nah, ini teman, file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSJSN yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN ukuran maksimal 1000 KB. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.